Tidak. Sehat semua ya? Ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa. Coba Mas Rehan tolong dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya Mas Rehan. Coba hari ini ya, ini kita akan mempelajari mata pelajaran apa kemarin? Coding. Mata pelajaran coding dan kecerdasan apa? Artifisial. Ya, artifisial. Nah, nanti materinya itu adalah seperti yang ditayangkan di guru depan ini. Berpikir komputasional. Manfaat ya, nanti kamu pelajari materi ini yaitu peserta didik berlatih menerapkan pemecahan masalah secara sistematis atau secara urut ya, secara urut. Tujuannya nanti kamu dapat menganalisis langkah-langkah dalam memecahkan masalah secara sistematis atau secara urut. Jadi, contohnya misalnya kamu pernah membuat teh di rumah? Pernah. Itu contohnya. Misalnya langkah-langkah untuk membuat teh di rumah. Ya. Tuh seperti itu. Rencana kegiatannya yaitu kamu nanti menyusun langkah-langkah membuat jus jambu. Nanti ada gambar yang harus kamu urutkan, ya, diurutkan dan tidak boleh apa? Apa Mbak Uli? Salah. Kalau salah bagaimana? Jadi apa tidak jusnya? Tidak. Sekarang kamu perhatikan dulu nih. Ini ada video. Kegiatan Nina. Nina bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia melihat TV dan mandi. Setelah mandi, Nina sarapan. Baik, sebelum ke berpikir komputasional tadi. Dari video tadi apa yang kamu lihat? Yo. Apa? Dina itu ngapain? Ayo coba. Apa tadi? Mas Aska. Apa, Mbak? Apa, Mbak? Berolahraga. Tadi sebelum berolahraga ada kegiatannya enggak? Apa? Pertama kali ngapain tadi? Bangun pagi, habis itu gosok gigi dan mandi. Itu merupakan kegiatan dari Dina. Urut melakukan itu setiap hari. Nah, namanya berpikir komputasional itu salah satunya adalah berpikir secara urut atau namanya algoritma. Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses
Buatkan saya foto. Muncul tidak? Muncul. Itu masuk ke sini. Contoh dari berpikir komputasional. Jadi misalnya kamu menyuruh Meta AI itu untuk membuatkan foto, nanti akan muncul fotonya. Itu Meta AI. Jadi berpikir komputasional tadi kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis yang bisa diproses oleh manusia maupun komputer. Tadi contohnya komputer itu tadi pemakaian Meta AI. Berpikir komputasional itu berkaitan erat dengan 4C. Bahasa Inggris ya? Ya, enggak apa-apa. Kita latihan bahasa Inggris. 1. Critical thinking, berpikir kritis. 2. Communication, komunikasi. 3. Creativity atau kreativitas. Yang keempat, kolaborasi. Ya, atau dalam bahasa Inggris collaboration. Ini yang akan kita pelajari nanti salah satunya. Prinsip berpikir komputasional ada 4. 1. Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. 3. Abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik atau ini yang akan kita sebut dengan algoritma. Jadi berpikir secara urut. Dekomposisi itu artinya memecah masalah kompleks itu yang rumit, ya, menjadi bagian yang lebih kecil atau sederhana. Contoh, misalnya kamu mau membuat pesta ulang tahun. Nah, yang perlu dipersiapkan apa saja nek mau mengadakan pesta ulang tahun? 4. Undangan, makanan, mainannya apa atau acaranya apa yang ada di situ. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ini sudah sering kita lihat, terutama di matematika ya. Tuh, pola angka. Saya kalau dulu deret angka itu 2, 4, 6, 8. Selanjutnya berapa? Nah, 10. Ya. Kalau bangun berarti naik segitiga. Ya. Ini segitiga. Kemudian ada lingkaran, segitiga, lingkaran. Apa selanjutnya? Segitiga. Yang ketiga, abstraksi. Menyaring informasi ya, yang tidak sesuai. Contohnya kalau dulu deskripsi ya seperti aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Nah, kau bisa bayangkan tempat makan namanya apa? Restoran, ya, atau rumah makan. Atau kalau enggak, dulu pernah juga misalnya kita mendeskripsikan binatang, gajah misalnya. Apa deskripsinya? Apa? Di kebun binatang. Aku di kebun binatang, boleh. Kalimat selanjutnya. Nah itu ciri fisiknya, ciri tubuhnya kan bisa. Apa? Aku badannya besar. Apa meneh? Mempunyai belalai yang panjang. Berpikir algoritmik atau algoritma. Ini nanti yang akan kita pelajari hari ini, ya. Menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur secara sistematis atau urut. Contohnya membuat telur ceplok, urutannya gimana? Misalnya urutan mencuci baju, yang
pembuatan jus jambu. Nanti ada 9 gambar. Dari gambar ini nanti kamu tempelkan di depan. Sudah ada tanda panahnya, guru pasangkan di sini. Ya. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 9. Ya. Nanti guru gambar. Setelah itu nanti kalian masing-masing tugasnya adalah mengerjakan LKPD yang sesuai dengan gambar ini. Kan ada tiga lembar. Gambar pertama itu masih acak. Kan kamu tempelkan di belakang secara urut. Ya, bebas, tempelnya bebas. Setelah urut, nah kamu tuliskan di sini. Nama anggota kelompoknya ditulis. Ya, ditulis dulu. Oke. Sekarang tinggal menempel itu. Nah, yuk yang besar nanti kalau sudah terus ditempelkan di depan kelas. Silakan tempel itu dulu. Yang lain ikut membantu. Atau punya lem boleh pakai lem agak cepat. Sudah? Ya, betul. Yuk. Salah satu nanti maju untuk membacakan kelompok perwakilan kelompoknya. Kamu bacakan urutannya, membaca pesan. Sama tidak kelompok yang lain? Sama.
belajar apa? Algoritma. Algoritma, benar Mbak. Algoritma itu apa tadi? Mengurutkan atau menyusun langkah-langkah secara sistematis atau urut. Namanya apa tadi? Yang keras? Algoritma. Jadi hari ini kita sudah mempelajari salah satu elemen dari berpikir komputasional. Namanya adalah algoritma. Nah, nanti kalian di rumah ibu kasih tugas ya, sama nanti silakan membuat algoritma. Bagaimana cara menyajikan minuman yang segar ketika ada tamu di rumah. Ya, nanti disusun, ditulis di buku tulis ya. Nah, itu untuk PR kamu. Nah, untuk besok selanjutnya kita akan pelajari elemen berpikir komputasional yang lain yang belum, yaitu dekomposisi.